Tahapan menuju pemilihan umum serentak yang berlangsung tahun 2024 kurang dari 400 hari lagi. Pemilihan kepala daerah atau pilkada akan dilaksanakan serentak pada November 2024 mendatang. Hal tersebut menyusul pemilihan presiden yang akan digelar lebih dulu pada 14 Februari 2024. Beririsan dengan hal itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan berbagai persiapan guna mensukseskan hal tersebut, terutama untuk pilkada di DKI Jakarta. Seperti apa persiapannya? Berikut wawancara wartakotalive.com bersama Ketua KPU DKI Jakarta, Sunardi, saat ditemui di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang, Tribuners dan pemirsa Warta Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Domu Ambarita, pemimpin redaksi Warta Kota Network dan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network. Siang ini kita akan berbincang mengenai topik kerja demokrasi. Nah, saya ingat ini pernyataan Ketua KPU Pusat Pak Hasim, bukan pesta demokrasi, tetapi kerja demokrasi. Siang ini kita bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta, Bapak Sunardi, SEMM. Kita sedang berada di ruangan beliau di Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Selamat siang Pak Sunardi. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Nardi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Kalau Pak Nardi senyum renyah begini, kita optimistis, berarti pemilu berjalan damai. Amin. Ya. Mengapa Pak Nardi saya sebut pemilu berjalan damai? Saya saat masih mahasiswa, tahun 97, 23 Mei, saya masih ingat persis. Kampanye terakhir Partai Golkar di Kalimantan Selatan terjadi kerusuhan. 123 orang meninggal. Masih bisa dicari, Jumat Kelabu masih bisa dicari. Dan 22 tahun kemudian, tanggal 21, 22, 23 Mei 2019, begitu selesai pengumuman di KPU tentang Pilpres, rusuh Jakarta. 10 orang meninggal, banyak dibakar, mobil polisi dan segala macam. Nah, kita berharap pemilu 2024 berjalan damai. Saya kira ini juga harapan Pak Nardi sebagai penyelenggara pemilu. Bukan begitu Pak Nardi? Betul. Jadi kita punya harapan besar dengan semua tahapan berjalan dengan damai, dengan baik dan lancar, karena memang pemilu ini kan kerja demokrasi dan juga kerja keras kita semuanya. Sesuatu pasti akan kita siapkan dan kita lakukan agar semuanya bisa tersenyum dan bahagia. Betul. Sehingga orang tidak takut datang ke bilik-bilik PPS, tempat-tempat pemungutan suara, tetapi tadi kerja demokrasi diselenggarakan dengan happy, bukan dengan teror begitu. Ya. Pak Nardi, tanggal 14 yang lalu, belum sebulan diumumkan partai-partai pemilik politik peserta pemilu. Tadinya 17 tambah satu lagi Partai Umat jadi 18. Ini berarti lebih banyak 8 dari pemilu pemilu 2019 14 ya. Berarti lebih banyak 4 ya. Apa maknanya ini buat penyelenggara pemilu akan lebih sulit, dan apa maknanya buat pemilih seperti kami ini Pak Nardi? Iya, kami dalam melakukan proses verifikasi baik admin maupun faktual sesuai dengan arahan dan perintah undang-undang gitu ya, bahwa kami diminta melakukan kegiatan verifikasi, dan tentu dari partai yang telah mendaftar di RI kita lakukan proses administrasi dan faktual bagi mereka peserta pemilu, calon peserta pemilu atau partai politik yang baru dan juga yang non-parlemen. Nah, jadi bagi kami itulah kewajiban kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap partai yang telah dinyatakan lolos di pendaftaran di KPU RI. Nah, pilihan dari masyarakat monggo saja gitu ya, karena itu bagian demokrasi kita, dan itulah yang telah dilakukan verifikasi oleh KPU dan ditetapkan. Itulah jumlah peserta politik yang sudah menjadi ketentuan secara bersama. Gitu.
buat pemilih semakin banyak jumlah parpol, mestinya semakin bagus atau semakin merepotkan, Pak Nardi? Pengalaman Bapak, karena Bapak ini kan pernah petugas KPPS, pernah juga KPU di daerah gitu. Kalau dari segi pemilih, tentu bisa dipandang dari dua sudut ya. Ada semakin banyak pilihan, maka semakin bagus karena pilihan semakin banyak, gitu ya, varian semakin banyak. Nah, tapi juga bisa mengatakan karena semakin banyak partai, kemudian calonnya banyak, maka surat suara yang digunakan dalam proses penentuan di TPS semakin besar atau mungkin semakin banyak. Jadi tergantung dari sudut pandang dari pemilih, gitu. Selalu ada positif dan negatifnya. Selalu ada positif dan negatifnya. Kalau ibarat ke supermarket, makin banyak pilihan, mestinya makin bagus ya. Kan? Tapi di sisi lain merepotkan itu bisa juga. Ya. Pak Nardi, selain legislatif, kalau partai kan tadi legislatif, nanti mereka akan menyusun daftar calon legislatif. Kalau saya tak salah 23 April baru mulai. Betul. Nah, sekarang yang sudah berproses adalah, dan juga ini masuk di pekerjaan KPU adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang disebut senator kalau di Amerika. Betul. Nah, apa sih bedanya legislatif dengan senator? Iya. Jadi kalau legislatif itu yang diusung atau dicalonkan oleh partai politik, kemudian kalau DPD itu didukung oleh sebagian orang itu di masing-masing dapil, artinya provinsi. Nah, kalau untuk DPD ini didukung oleh perseorangan bukan partai politik. Bukan partai politik. Perseorangan dibuktikan dengan dukungan, gitu ya, bukti dukungan yang dilampirkan. Bukti dukungan, tanda tangan dukungan, dan juga dilampirkan fotokopi KTP atau KK-nya. Jadi sudah sesuai dengan undang-undang itu untuk masing-masing provinsi perwakilan ada setelah 4 orang, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah menerima dukungan dari bakal calon DPD ini, dan sekarang prosesnya sudah pada tahap verifikasi administrasi. Nah, verifikasi itu untuk bisa memastikan secara administrasi apakah dokumen-dokumen yang sekarang melalui silon, gitu ya. Kalau 2018, 2019 mereka masih menggunakan manual. Kalau untuk pemilu 2024 yang disahkan di tahun 2022 ini, gitu ya, itu adalah menggunakan sistem informasi. Jadi tidak berupa kertas yang disampaikan kepada kami di DKI, tapi sudah bentuk sistem. Di dalam sistem itulah kami diminta untuk menganalisis gitu dukungan itu sesuai dengan syarat administrasi atau tidak, KTP-nya cocok atau tidak, alamatnya cocok atau tidak. Nah, termasuk mungkin pekerjaannya melanggar aturan atau tidak, dan seterusnya. Itulah administrasi. Gitu. Kalau pada 2019 anggota DPRD di Jakarta contoh kan ada 106. Kalau DPD dari Jakarta ada berapa? 26 calonnya. Waktu itu ya. Calonnya. Yang terpilih 4. Oh iya. Dari 26 yang dipilih hanya 4. Iya. Berarti sama semua provinsi ya? Sama. Tidak melihat jumlah penduduk ya? Tidak. Jadi semua provinsi perwakilannya ada 4 orang. Jadi nanti kalau ini 2024 akan berapa calon? Sama, 4 juga. Di undang-undang masih disebutkan. 4, tapi undang-undang sekarang masih proses. Nanti akan diseleksi jadi berapa orang? Tergantung dari proses seleksinya. Oh gitu? Iya. Tidak ada kuota? Tidak ada kuota. Tidak ada kuota. Jadi nanti dari verifikasi administrasi, kemudian kalau nanti dinyatakan lolos verifikasi administrasi, maka nanti dia akan dilakukan proses verifikasi faktual di lapangan. Gitu ya. Disampling dari dukungan itu nanti tanyakan langsung kepada yang bersangkutan yang menyatakan dukungan itu apakah betul saudara mendukung A. Kalau mendukung berarti namanya MS, kalau tidak mendukung berarti namanya TMS. Nah, nanti terus dijumlah. Tidak memenuhi syarat. Betul. Nah, jumlahnya itu secara undang-undang bahwa di DKI ini minimal 3.000 dukungan yang harus MS seluruh DKI ya. Minimum 3.000. 3.000 yang MS dan tersebar di minimal 50%, berarti 3 kota di DKI Jakarta. Baik. Kembali ke tahap seleksi parpol. Iya. Kemarin kan agak sedikit ya hal yang biasa di dalam politik, tetapi agak kontroversi ya.
karena satu parpol belakangan menyusul. Lalu ada pengakuan macam-macam, ada intimidasi untuk meloloskan parpol. Di Jakarta ada nggak sih Pak Nardi sendiri mengalami intimidasi? Alhamdulillah kalau kami dengan teman-teman di kabupaten kota dan seluruh jajaran tidak ada masalah, Mas. Kita berjalan sesuai dengan koridor yang ada, sesuai dengan aturan yang ada, dan juga sesuai dengan apa yang di dalam aturan dan peraturan yang ada. Jadi alhamdulillah kami dari sekian partai politik yang sekarang ditetapkan dalam proses sebelumnya itu tidak ada masalah. Gitu ya. Artinya semua memenuhi syarat ya? Semuanya memenuhi syarat. Termasuk gitu Partai Umat yang belakangan? Iya, teman-teman itu di DKI memenuhi syarat. Oh iya, gitu mungkin ya. Di kan daerah. hanya 2 aja yang tidak memenuhi syarat. Gitu, yang di Sulawesi, ya Sulut sama di NTT kan, kalau di DKI memenuhi syarat. Ya wajar ya, karena di sini kan terpusat semua Betul, partai. jadi pasti sudah dipersiapkan semaksimal mungkin bagi mereka. Jadi tidak ada intimidasi ya untuk Pak Nardi? Oh tidak sendiri, ada, sama sekali tidak ada. Memang ada proses perbaikan bagi mereka yang jadi kan namanya verifikasi administrasi itu kemudian ada verifikasi perbaikan, gitu. Ada yang perlu diperbaiki karena mungkin pengurusnya belum sesuai dan seterusnya. Tapi pada akhirnya itu tidak ada masalah. Baik. Pak Nardi, kita tahu bahwa pemilu akan diselenggarakan serentak untuk Pilpres dan pemilu legislatif juga senator pada 14 Februari 2024. Artinya ini tanggal 9 Januari, pada tanggal 14 Februari nanti genap setahun. Ini kan 400 hari ya. Sekarang pada tahapan apa kita, Pak Nardi? Ya, jadi untuk DKI ini yang sekarang masih berjalan, yang pertama adalah proses verifikasi calon anggota DPD, verifikasi administrasinya. Yang kedua kita pembentukan badan ad hoc yang baru proses arbitrasi sekarang. Ini adalah pembentukan teman-teman PPS. Gitu ya. Ad hoc apa itu? Untuk apa itu? Ad hoc itu penyelenggara di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan. Terus TPS itu namanya ad hoc dan Pantale itu penyelenggara ad hoc kan tidak tetap. Gitu ya. Jadi dibentuk dibentuk pada saat penyelenggaraan pemilu saja. Ini disebut dengan ad hoc. PPK kemarin sudah dilantik dan juga di BIMTEK. Nah, sekarang yang lagi proses CAT adalah teman-teman calon anggota PPS di masing-masing kelurahan. Kalau di kecamatan itu anggotanya ada 5, kalau di kelurahan itu masing-masing kelurahan ada 3. Gitu. Sekarang diproses itu ya Pak? Iya, proses itu. Pak Nardi, setelah nanti 9 bulan setelah pemilu serentak tadi ada lagi pilkada 27 November 2024 di mana itu diselenggarakan di seluruh Indonesia. Dan pada tanggal 20 Oktober 2024 akan ada pelantikan presiden, berarti sebulan setelah pelantikan presiden akan ada pilkada. Bagaimana KPU menyiapkan mana untuk kerja pileg, pilpres dan senator, mana pilkada? Apakah sekarang sudah masuk ke pilkada? Ya, ini tantangan buat kami sebagai penyelenggara, memang harus betul-betul merencanakan dengan baik, mengatur tahapan, mengatur waktu dan seterusnya. Kami sekarang ini berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya dan serentak di daerah lain, kami sudah mengusulkan anggaran kepada pemerintah daerah dan sudah sempat dibahas di Dewan dan juga sudah diketok terkait dengan anggaran yang ada. Karena anggaran pilkada 2024 itu kan harus diplot di tahun 2023. Nah, plot 2023 itu sudah dibahas di tahun 2022. Karena itu kan masuk tahun anggaran, siklus anggaran pemerintah daerah. Nah, makanya kalau terkait dengan anggaran kita sudah sampaikan, sudah tersedia. Nah, tinggal nanti dalam proses alokasinya kapan 2003 berapa yang akan digunakan, 2024 akan digunakan. Nah, itu nanti mungkin akan dibahas dalam NPHD. Nah, perkiraan kalau sesuai dengan tahapan yang sudah waktu dulu itu sekitar mungkin September atau paling tepat September, Agustus September itu kami sudah harus ada NPHD 1 tahun gitu kan, dalam proses pelaksanaan hari H itu sudah ada penandatanganan terkait dengan anggaran NPHD itu. Nah, DKI sudah siap gitu, sudah siap. Pak Nardi, ini tahapan-tahapan masih panjang. Setelah ini ada caleg, lalu nanti ada masa kampanye. Pengalaman Pak Nardi, karena Pak Nardi sudah menyelenggarakan pemilu 2019 sudah KPU? Sudah KPU DKI. Termasuk pilkada? Pilkada 2017 saya masih di kota.
Oh, oke, berarti sudah ikut ya. Maksud saya sudah termasuk penyelenggara pemilu walaupun di kota. Pengalaman Pak Nardi selama itu masa-masa krusial dan paling penting, maksud saya berisiko di level mana sih, di tahapan mana sih? Jadi kalau bisa kita urutkan gitu, yang pertama yang agak riskan adalah tentang proses pemutaran data pemilih. Karena di DKI ini kan sangat kompleks ya. Orang banyak tinggal di DKI, tetapi dia bukan warga DKI. Banyak secara de jure dia tinggal di DKI, de jure dia DKI, tapi juga tinggal di DKI. Ini kan perlu ada penanganan khusus. Ada juga tempat-tempat khusus seperti tempat tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan juga mereka punya hak pilih. Gitu. Nah, maka harus kita rencanakan betul, kita lakukan proses komunikasi dengan Dinas Dukcapil, pemerintah daerah, dan stakeholder semuanya agar nanti semua akan terlayani dengan baik. Nah, itu. Nah, yang kedua adalah proses dalam kegiatan kampanye, gitu ya. Kalau kampanye ini kan penyampaian ide gagasan para calon. Nah, kadang-kadang ada pihak-pihak yang ingin memberi kesempatan yang di situ. Apalagi sekarang kan model medsos, siapa saja bisa bergabung dalam informasi apa saja. Nah, inilah tugas kami untuk bisa menyampaikan secara langsung bagaimana nanti kita meng-hire orang-orang yang ahli IT dalam rangka untuk bisa membantu kami untuk menyampaikan informasi yang benar seperti apa. Maka peran media juga sangat penting ini. Dalam rangka untuk bisa menjernihkan ikut menyampaikan kepada masyarakat mana berita yang hoax, mana yang harusnya berita yang benar. Nah, kemudian yang agak riskan juga nanti pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Selama ini di DKI nggak ada masalah gitu ya. Nah, memang nanti yang agak berat ada rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, karena TPS kita itu sangat besar, logistik kita sangat besar di kecamatan itu membutuhkan perencanaan dan sumber daya yang tentu berbeda dengan mungkin wilayah lain. Nah, itulah maka dari awal kami sudah koordinasi dengan Pemda terkait dengan gudang, fasilitasi, kemudian komunikasi, dan juga SDM yang ada dengan pemerintah daerah. Walaupun memang ini adalah tugas nasional, tetapi Pemda akan memberikan fasilitasi yang kira-kira bisa diberikan kepada teman-teman di kecamatan, di PPS untuk bisa memastikan gitu bahwa semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, dari kita sudah komunikasi dengan Kesbang, dengan Pemda, dengan Pak Wali, dengan Pak PJ. Nah, agar nanti fasilitasi teman-teman di kecamatan ini bisa maksimal, gitu ya. Karena tugas awal nanti rekapitulasi itu di kecamatan untuk bisa memastikan bahwa rekap itu benar di kecamatan, kemudian baru dibawa ke tingkat kota, provinsi, dan nanti nasional. Gitu. Saya masuk ke sedikit yang Pak Nardi sebut tadi soal hoax. Pemilu 2019 ini menurut data We Are Social Hotsuite, pemilu 2019 Indonesia Indonesia engagement Facebook tertinggi di dunia. Apa maknanya? Saat itu adalah masing-masing akun itu rata-rata 6 komen. Pada saat pilkada kita tahu tahun 2019 adalah di mana disebut ada kampret, cebong, segala macam lah ya. Nah, memang harapan saya termasuk pegiat anti-hoax. Harapan kita adalah semakin banyak konten-konten positif di media sosial. Dan kalau ada masyarakat yang menemukan konten mencurigakan, cek dulu. Betul. Setidaknya lewat 5W1H atau apa, di mana, kapan, siapa, itu dulu dah. Sehingga ini memang menjadi perlu penjelasan dari KPU secara rutin, sehingga tahu, dan bahkan kalau ada tim monitoring mana sih yang hoax, mana sih yang fakta gitu. Jadi saya tekankan di situ bahwa, dan mungkin 2024 akan lebih tinggi lagi sebab berdasarkan data Januari sekarang yang lebih tinggi media sosial itu WhatsApp, Pak. Sedangkan WhatsApp ini menurut Hotman Paris nggak bisa diadukan karena dia di jalur pribadi ya kan. Kalau Facebook, Instagram, YouTube masih bisa diadukan. Nah, ini memang lebih berat tugas KPU ini.
Ya, jadi tugas terutama kami sebagai penyelenggara harus bisa memastikan sumber informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, tentu kami harus banyak bekerja sama dengan stakeholder yang lain gitu ya untuk memastikan dan bisa memberikan informasi yang benar gitu ya, yang langsung kepada masyarakat. Maka nanti juga kami penyelenggara harus aware terhadap medsos gitu ya. Sehingga nanti komunikasi itu bisa langsung kepada masyarakat. Ketika mendapatkan informasi yang itu mungkin tidak benar, maka kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Ini yang benar, gitu. Ya, baik. Pak Nardi, saya flashback lagi 2019. Saat itu saking beratnya pelaksanaan pemilu, semoga Pak Nardi tidak sempat sakit. Ya kan? Sebab saat itu petugas KPPS itu hampir 900 yang meninggal, tepatnya 894. Dan 11 ribuan yang sampai sakit lah gitu. Kita tahu Februari, November terpanjang tuh. Harapan apa yang Pak Nardi inginkan supaya tidak jumlah korban bertambah? Jadi sesuai dengan arahan dan juga pengalaman tahun 2019 dalam proses rekrutmen terutama pada NEHOK, terutama juga nanti di KPPS, kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, gitu ya, dan stakeholder yang lain. Nah, Dinas Kesehatan itu memastikan bahwa teman-teman yang melamar menjadi penyelenggara ini dari awal sudah sehat, gitu ya, karena awal, hasil cross check dengan beberapa kemarin stakeholder itu, karena ternyata mereka yang gugur itu karena punya penyakit bawaan. Penyakit bawaan. Ya, gitu ya. Maka dari itu sudah dipastikan dari awal bahwa kami di dalam proses rekrutmen itu ada surat kesehatan, terutama tekanan darah, gula dan tensi. Nah, gitu. Jadi itu kan rata-rata gitu ya. Penyakit yang nanti mungkin kalau ada kelebihan overload kerja itu kadang-kadang bisa menyebabkan kelelahan dan seterusnya. Nah, maka juga selain itu dihimbau gitu ya, dalam himbauan itu kita mencari yang agak muda, jadi 50 tahun ke bawah. Berapa? Gitu ya, 50 tahun ke bawah. Tapi tidak dibatasi harus 50 tetapi dihimbau gitu ya. Nah, nanti dalam KPPS juga sama. Kita akan prioritaskan mereka-mereka yang punya kesehatan yang prima gitu ya. Bukan berarti meniadakan atau menghilangkan mereka-mereka tokoh masyarakat, tetap tidak. Tetapi nanti betul-betul dipastikan dengan surat keterangan kesehatan itu mereka paling tidak sudah diketahui awal kira-kira apa penyakitnya, sehingga nanti ketika ada sesuatu langsung bisa kita treatment gitu. Termasuk kita dalam setiap kegiatan CAT dan seterusnya itu Dinas Kesehatan selalu hadir di tempat kita melakukan CAT, gitu ya. Jadi dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan selalu hadir tenaga kesehatan itu. Gitu. Jadi kerjasama yang baik ini mudah-mudahan nanti upaya maksimal yang kami lakukan agar nanti tidak terjadi lagi di pemilu tahun 2024. Baik. Ya. Saya agak turun ke Pilkada DKI, Pak Nardi. Kita tahu Pilkada DKI ini katanya pilgub rasa pilpres ya. Bagaimana persiapan KPUD? Walaupun masih belakangan. Walaupun masih jauh gitu ya. Di 22 itu sebenarnya sebelum ditetapkan PLK 22 itu tidak ada gitu ya. Kami sebenarnya sudah selalu komunikasi dengan pemerintah juga. Siap-siap jika mungkin nanti 22 masih ada juga sebelumnya gitu. Maka anggaran tetap kita koordinasikan. Nah, setelah pasti bahwa Pilkada tidak ada gitu ya, tidak di tahun 22 maksudnya tidak ada di tahun 2024. Maka kita juga belajar dari pengalaman teman-teman serentak di tahun 2020, kapan tahapan itu dimulai, kira-kira apa yang dipersiapkan gitu kan. Nah, maka dari jauh-jauh dari 2022 kami sudah komunikasi sounding dengan pemerintah daerah untuk bisa membuat rincian RAB anggaran pilkadanya, gitu ya. Berapa yang akan ibaratnya dibiayai dari kegiatan pilkada mengacu pada aturan-aturan yang lama, karena memang tahapan pilkada belum kita terima secara rigid karena memang nanti tahun 2024. Nah, selain itu juga kami juga koordinasi dengan stakeholder yang lainnya gitu ya, komunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat, sosialisasi dan seterusnya. Tapi memang karena memang lagi concern terkait dengan pemilu, maka lebih tertarik juga membicarakan pemilu gitu ya. Pilkada mungkin masih belum begitu menarik gitu ya.
Gitu. Apalagi kan ini sistemnya agak beda. Kalau dulu kan pilkada dulu baru pilpres, gitu kan. Ini kan pilpres dulu baru pilkada. Nah, jadi mungkin suasananya juga berbeda. Iya. Tapi yang jelas kami sebagai penyelenggara akan siap untuk bisa menyelenggarakan pemilu maupun pilkada. Iya, terkait masih pilkada Pak Nardi, kita tahu bahwa 2017-2018 pilkada bermula di Jakarta menguatnya polarisasi. Iya. Apa harapan Pak Nardi supaya itu tidak terulang pada pilkada 2024? Ya, harapan kita jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Kita paham betul bagaimana penyelenggaraan pilkada DKI karena kita bagian proses penyelenggaraan waktu itu. Sebenarnya kita sudah semaksimal mungkin kerjasama dengan stakeholder, terutama Bawaslu dan seterusnya, masyarakat untuk menghindari polarisasi yang ada. Kita sudah kerjasama dengan stakeholder yang kira-kira dengan menyampaikan kepada mereka bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan dan seterusnya. Tetapi alhamdulillah gitu, walaupun polarisasi yang sangat luar biasa ketika selesai gitu ya pilkada DKI, artinya secara tahapan gitu ya diterima oleh semua pihak. Walaupun mungkin masih ada sisa-sisa, ya tugas kita bersamalah bagaimana membenahi itu semuanya. Harapan nanti ya tentu harapan kita akan kembali pada koridor persatuan dan kesatuan bangsa. Amin. Pak Nardi, saya ke DPRD DKI, tahun ini kan ada 106 kursi. Iya. 2024 masih akan samakah seperti itu atau lebih banyak kira-kira? Iya, jadi dengan adanya keputusan MK yang memberikan kewenangan KPU untuk menata ulang terkait dengan kursi di DPR di provinsi dan nasional, tentu akan melalui perubahan dilihat dari jumlah penduduk yang ada. Nah, kami sudah melakukan analisis dan juga mempelajari terkait dengan khusus DPRD di Provinsi DKI Jakarta. Karena jumlah penduduk kita ini sudah bertambah sekitar 11.240-an sekian orang, maka termasuk di dalam undang-undang itu preskripsinya adalah 100 kursi alokasinya. Ditambah dengan maksimal jika undang-undang khusus diperlakukan itu ada 125 kursi. Artinya ada penambahan 19 kursi untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta. Gitu. Dari sekarang berarti ada potensi nambah 19 menjadi 125 ya? Iya, betul, 125. Oke. Pak Nardi, kalau saya coba kalkulasi berdasarkan dapil-dapil, untuk memperebutkan 106 kursi saja, akan ada 20 ribuan caleg. Caleg loh, kalau mereka memenuhi 100% per dapil gitu ya. Jadi seperti di Jakarta nih misalnya, Jakarta 1, ada 12 kursi ini, Gambir, Mangga Besar dan segala macam. 12. Kalau 18 parpol memenuhi masing-masing 12 orang, akan ada 2.592 caleg yang akan bersaing. 20.000 caleg akan bersaing di Jakarta, itu hanya di DPRD. Besar juga jumlahnya Pak ya, akan merepotkan juga tuh di panitia. Itulah kewajiban dan tugas kami untuk bisa berpelayanan yang terbaik gitu ya. Besar kecil asal kita layani dengan baik, saya kira dengan senyum dia ya insya Allah selesai. Senyum, oke, baik. Semoga berjalan baik. Pak Nardi, mungkin closing statement sebelum kita akhiri, silakan. Baik, terima kasih ke media ini terutama, karena sebagai jargon kita, tanpa media kita juga nggak bisa apa-apa. Karena itulah yang akan bisa mendukung di dalam proses semua tahapan. Terima kasih sekali lagi, Warta Kota menjadi sahabat kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Nardi. Itulah pemirsa Warta Kota dan Tribuners, bincang-bincang kita dengan Pak Sunardi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kita sampai bertemu dan semoga sukses menuju pemilu damai 14 Februari 2024 untuk anak muda bertepatan dengan Valentine's Day. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.